Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di video kali ini. Saya mau buat video panjang ya, mungkin agak panjang tentang panduan lengkap Godok TT600. Seperti apa videonya? Simak terus. Karena ini mungkin agak panjang, jadi nanti di video ini akan saya buat timestamp ya. Jadi teman-teman bisa skip ke bagian-bagian dimana yang teman-teman terasa perlu saja. Ini unitnya ya, seperti ini. Oke, di bagian sebelah sini ada kompartemen untuk baterai ya, orientasinya seperti ini. Terus ini bagian belakang, ini bagian samping kirinya. Di sini ada wireless ya, wireless control port sama sync cord ya, sync port jack ini ya. Ini untuk receiver ya, tapi karena di Godok TT600 ini udah ada built-in receiver, jadi ini nggak kepake juga sih sebenarnya. Terus di bagian atas ini flash headnya ya, ada ini namanya, kalau saya bilangnya bounce card ya, tapi kalau kita lihat di manual itu namanya catch light ya, catch light panel. Ini katanya sih kalau di manual untuk bikin cahaya di mata gitu ya. Ini ada white panel untuk bikin cahayanya lebih lebar gitu, lebar gitu. Terus di sini nanti ada optic control sensornya, sama di bawahnya ada focus assist beam yang nyala-nyala gitu ya untuk membantu autofocus. Terus di bawah ini Godok TT600 ini karena universal, jadi pinnya cuma satu ya, pinnya cuma satu seperti ini. Ini ada namanya lock ringnya ya, untuk ngelock ringnya. Terus tombol-tombolnya saya jelasin ya, ini tombol on off, ini tombol mode ya. Ada dua fungsi ya di setiap tombol itu ya, sekali pencet itu untuk fungsi yang atas, terus dipencet dan ditahan tuh untuk fungsi yang bagian bawah. Ini tombol pertama, tombol mode dan wireless mode ya, mode wireless. Tapi yang pertama kalau mode dipencet sekali ya, kalau yang fungsi yang kedua ditahan. Nah, ini wirelessnya muncul. Oke, tahan lagi, hilang. Ini sebelahnya tombol zoom. Kalau dipencet tuh zoomnya bisa berubah dari 20 mm sampai 200 ya. Terus kalau dipencet sekali dia kembali. Terus ini kalau ditahan ya, ini ada mode-mode function. Terus di sebelahnya ada tombol untuk focus assist beam sama high speed sync. Kalau dipencet sekali tuh nyala. Ini focus assist beam, ini untuk bantu fokus kalau keadaan agak gelap ya. Pencet sekali lagi dia mati. Kalau ditahan, nah ini muncul untuk high speed sync. Tapi high speed syncnya hanya untuk di off kamera ya, jadi pakai trigger, bukan untuk on kamera. Matikan, oke. Terus ini untuk tombol group ya, tapi ini untuk di mode wireless ya, untuk di mode ini yang seperti ini. Nah, ini kita bisa atur grup nih, grup kita pencet sekali, ini di A, B, C, ini berubah ya, D, E, kembali ke A. Kalau kita tahan tuh channel yang berubah, berkedip-kedip, kita bisa atur sampai channel 32 channel. Oke, pencet set, ini dial untuk atur tadi, dan ini ada tombol tes. Oke, seperti itu fungsi-fungsi tombolnya. Oke, untuk penjelasan pertama adalah tentang mode. Di Godok TT600 ini modenya hanya ada dua ya,
ini ada M, mode manual, dia nggak ada mode TTL, dan satu lagi mode multi. Multi ini multi stroboskopik ya. Multi stroboskopik itu fungsinya kalau kita mau bikin kayak satu foto tapi tertangkap beberapa aksi gitu. Jadi misalnya kayak tangan saya ini dari sini ya, misalnya ya. Kalau kita pakai foto dengan multi stroboskopik itu kayak di sini terjepret, di sini terjepret, di sini terjepret gitu ya. Jadi nanti ada kayak tiga gerakan tangan saya, 3 kali flashnya, berarti flashnya 3 kali nyamber gitu, flashnya 3 kali nyala. Nah itu multi stroboskopik. Mungkin nanti akan saya buat video khusus untuk bikin video multi stroboskopik ya. Jadi dia cuma 2 ya di sini ya. Ini saya matikan dulu. Oke, ya ada mode multi dan mode manual. Kalau mau manual ini semuanya kita setting sendiri ya. Dari ini powernya dari off 128 1/128 sampai 1/1. Oke. Terus kalau kita pencet sekali jadi mode multi, pencet lagi dia mode manual lagi. Kalau kita tahan dia berkedip-kedip sini tombolnya ya. Ini untuk setting sebagai off camera atau strobe, main strobis gitu ya. Jadi ada transmitter, ini receivernya udah built-in di sini. Ini contohnya saat berkedip-kedip kita bisa geser ini dialnya, kita geser ke kanan. Nah ini M, ini berarti si Godox TT600 ini sebagai master nantinya. Di sini dia bisa sebagai master atau bisa sebagai slave. Kalau dia pakai transmitter di sebagai receiver, kita pencetnya di mode S ini sebagai slave. Tapi kalau kita punya ada 2 gitu ya, 2 Godox TT600 ya kan, yang Godox TT600 ini kita pasang di kamera ya kan, di atasnya kamera di hot shoe ya ini ya. Terus kita atur ke mode M. Nah ini bisa sebagai trigger untuk flash yang satunya lagi. Sebentar saya coba ambil ya Godox TT350 yang saya punya. Oke, ini saya punya Godox TT350 ya. Akan saya coba setting ini sebagai slave. Nah ini channelnya sama, channel 1A. Coba saya pencet ini. Nah ini ikut nyamber. Nah, karena ini sebagai masternya, ini sebagai slave-nya. Jadi ini kalau M ini bisa men-trigger, jadi berfungsi sebagai trigger tapi juga sebagai flash gitu ya. Jadi ini, nah dia ikut nyamber nih. Karena di sini modenya mode S. Oke, ini M, di sini S. Ya. Oke, ini saya singkirin dulu. Mode selanjutnya ya, tadi ini M. Kita bisa pencetin lagi, tahan sampai dia berkedip-kedip, terus kita geser. Nah ini mode S sekarang, kita pencet set. Nah berarti dia ini sebagai receiver. Kita bisa pakai trigger, sebentar, kita bisa pakai trigger yang seperti ini trigger yang high speed ya, X2T, dan di sini ada kodenya S karena ini khusus untuk Sony. Kalau dipakai di kamera selain Sony mungkin nggak bisa fungsi semuanya, nggak optimal. Kalau ini adalah XT16. Ini trigger ini universal ya. Ini sama ya, cuma 1 pin, sama seperti ini 1 pin. Jadi kalau kita pakai ini kita nyalakan ya. Nah di sini ini tadi grup A ya, grup A channel 1. Nah channel 1 itu di sini itu ke bawah semua gini. Nah kalau kita cari ke grup A, ini kita geser ke grup A, kita pencet tes. Nah ini nyala ya, ini nyala. Nah ini 1/8. Kalau kita rubah jadi 1/4 misalnya, di sini ikut berubah tuh 1/4
ya. Kita rubah jadi 1/16. Di sini ikut berubah jadi 1/16. Nah, ini sudah sebagai receiver ya, dia nge-receive atau menerima perintah dari si transmitter yang ini, gitu ya. Fungsinya yang ini. Terus kalau ini kita pencet tahan, kita geser lagi tombol dialnya, kita pencet, nah dia kembali ke mode normal lagi. Ini mode untuk kita letakkan di atas kamera. Ini saya nggak bisa contohin ya, karena kamera saya cuma satu yang sedang saya pakai di atas ini. Jadi ini untuk kalau kita pasang di hot shoe kamera. Oke, terus sekarang tombol yang ini, tombol zoom. Ini kalau kita pencet sekali, dia berkedip-kedip di sini ya. Zoom ini fungsinya kalau kita mau bikin flashnya itu lebar atau sempit gitu ya, atau menyesuaikan dengan di zoom lensa kamera kita gitu. Kita pencet tahan, ini untuk merubah ke mode function. Kita zoom dulu ya. Nah, ini kita bisa rubah dari 20 sampai 200 tadi. Nah, ini kok teman-teman dengar ini kayak ada bunyi ya. Ini headnya bergerak tuh. Tuh dia makin wide, angkanya ya 20 itu berarti makin lebar. Dia makin maju ke atas karena cahayanya akan melebar. Tapi kalau kita makin zoom ya, si flashlightnya akan makin masuk supaya dia bisa maju ke arah gitu ya, ke lebih ke ngezoom gitu. Kita kembalikan ke ke 20. Oke. Nah, ini yang paling lebar nih, kelihatan ya flash headnya di dalam tuh bisa maju bisa mundur gitu sesuai ngezoom dia. Terus tombol yang zoom juga di bawahnya ada function, itu kalau kita tahan. Nah, ini ada SL. SL ini artinya sleep. Jadi si Godox TT600 ini bisa sleep tergantung kita mau setting berapa lama. Ini 10 berarti 10 menit, 30 menit, 60 menit. Sleepnya off, jadi dia nggak akan tidur gitu ya. Kalau saya sih biarin di 10 menit supaya ada 3 menit, ini bisa 3 menit, tapi 3 menit terlalu cepat ya rasanya ya. Jadi saya biasanya di 10 menit. Terus kita pencet set. Nah, FC ini adalah si ini lampu fokus asis ini. Jadi kita mau fokus asisnya itu hidup berapa lama setelah hidup itu ya. Kalau fokus asisnya itu mau hidupnya agak lama, berarti di 20 gitu atau 30. Kalau saya sih nggak usah lama-lama ya, karena kalau kelamaan nanti makan baterai juga kan, ini kan nyala terus kan. Jadi saya biasanya di 10 aja. Terus berikutnya ada ini BP, ini beep. Jadi beep itu kalau kita on, ini off ya. Kalau off dia nanti ini hilang tuh gambar apa namanya, gambar melodinya tadi itu hilang. Berarti si flashnya kalau habis nyamber atau tuh nggak bunyi dia. Tapi kalau beepnya on, ini kita on kan ya beepnya. Nah, beepnya on, ini gambar melodinya hidup. Nah, dia bunyi setiap kali nyamber, bunyi. Dia ngisi lagi tuh bunyi gitu ya. Terus tombol function berikutnya adalah ini sleep tadi, ini fokus ini ya, fokus lightnya, terus beepnya, terus BL ini backlightnya. Backlightnya ini layar ini hidup lampunya apa enggak gitu. Kalau kita off dia mati, itu nggak ada layar, nggak nyala. Kalau gini nyala ya. Oke. Nah, OS ini adalah optical slave. Optical slave-nya ini mau kita hidupin. Ini off, ini S1, ini S2. Off. S1 dengan S2 itu ada bedanya ya. Kalau S1 itu seperti radio trigger. Nah, seperti kalau pakai ini. Ya, jadi di sini merintah, di sini langsung. Tapi optical slave ini fungsinya adalah sebentar. Optical slave ini kalau ada ini kan ada mata kucingnya ya. Kalau ada cahaya
dari sumber cahaya yang lain, kalau kita pakai S1 dia nyamber tuh, nyamber gini. Nah, dia ini ikut nyamber gitu ya. Tapi S1 ini kayak pakai ini. Kalau S2 itu kalau misalnya ada flash lain yang bisa mode TTL, contohnya kayak ini nih. Bentar. Saya matikan dulu ya. Oke, ini mode TTL. Biasanya TTL itu kalau di kamera itu nanti dia akan pre-flash. Pre-flash tuh kayak nyamber atau flashnya nyala dulu beberapa kali untuk mengukur butuh flash sekeras apa gitu. Nah, kalau dia S2 yang optical slave-nya itu dia akan ngabaikan dulu flash-flash yang awal, yang pre-flashnya itu. Dia nggak akan nyamber ini ya, gitu ya. Pas sudah flash yang asli dia baru nyamber gitu. Kalau yang optical slave yang S1 itu dia nyamber, ada flash apapun dia nyamber selama flash itu kena ke sini ya, ke optical sininya, optical unitnya sini, optical sensornya sini. Tapi kalau S2 itu optical slave-nya itu nggak nyamber. Kalau dengan pre-flash dia hanya nyamber di flash yang real yang keduanya gitu ya. Oke, ini slip lagi, balik lagi ya. Ini waktunya sampai tidurnya kapan. Oke, sudah. Tambah berikutnya ini fokus assist tadi. Nah, nyala ini, bantu ya, nyala ya. Terus kita pencet sekali lagi mati, dan ini tombol high speed. Nah, high speed ini kalau udah muncul indikator begini berarti ini di kamera. Kalau pakai trigger yang ini ada baterainya ya, sebentar. Nah, sorry, kalau kita pakai high speed ini kita atur ke ini wireless ya, kita geser ke S channel 1 grup A. Ini grup A, coba kita tes. Nah, udah nyamber ya. Oke. Nah, kalau kita pakai trigger in dan receiver dan flash ini, dan modenya lagi ini ya, seperti ini ya, ada high speednya, logo high speednya, terus ini sudah wireless. Ini kita pasang di kamera Sony ya. Shutter speednya kita bisa setting sampai 1/8000 gitu ya, sesuai dengan shutter speed yang paling cepat gitu, bisa ya. Tapi kalau pakai ini nggak bisa, ini terbatas di 1/160 kalau kamera Sony. Kalau ini bisa sampai kamera saya yang Sony A6400 itu bisa sampai 1/4000 gitu ya, bisa kalau pakai ini. Tapi kalau tanpa trigger ini dan modenya ini nggak mode yang logo high speed ini ya, itu dia hanya bisa di 1/160 ya. Kalau nggak nanti dia hasil fotonya itu akan belang gitu, ada bagian yang hitam gitu ya. Oke, masih matikan lagi. Nah, kalau kayak gini berarti dia hanya bisa sampai 1/160. Ini receiver ya, ini wireless, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tapi kalau nggak ada logo high speednya berarti dia hanya sampai sync speednya 1/160 kalau di kamera Sony. Tapi kalau ini kita hidupin, ini logo hanya muncul, berarti bisa pakai trigger ini tapi speednya tetap mentok di 1/160. Kalau ini shutter speednya bisa sampai 1/8000 atau 1/4000 gitu ya, bisa sampai high speed di atas 1/160 gitu ya. Nah, tombol berikutnya adalah tombol GR dan CH. Kalau GR itu untuk grup. Nah, ini kalau kita atur ke grup ini jadi grup B, berarti di sini kalau grup A kita kotak-atik dia nggak berubah tuh ya. Grup A nya kita kotak-atik nggak berubah ya. Tapi kalau kita atur ke grup B, kita geser, kita rubah. Nah, ini grup B nih. Nah, sudah 1/16, kita rubah.
sepertiga dua ya. Kita rubah lagi 1/16, 1/8, kita berubah jadi 1/8. Oke, ke grup. Kalau channelnya kita rubah ini jadi channel 2. Nah, ini channel 1 ya. Ini nggak akan mau nyamber. Dia harus disesuaikan, samain. Kalau kita rubah lagi jadi channel 1. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kira-kira semua fungsi dari setiap menu ya yang ada di, dan setiap tombol yang ada di Godok STT600. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum.